Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Ofan Sofan, mahasiswa PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk 228113056. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah micro teaching, yang mana ini adalah sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah micro teaching, yang dosen pengampunya adalah Ibu Husnul Khotimah MPD. Baiklah, pertama kali di sini saya sengaja saya buat dalam bentuk presentasi, adapun dalam bentuk Word nanti saya sertakan dalam bentuk PDF ya di aplikasi Damal. Yang pertama di sini pada tampilan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP, itu adalah identitas sekolah, kemudian juga semester, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Di sini sekolah yang diajar oleh saya adalah di Madrasah Tsanawiyah Darul Ilmi untuk kelas 7 semester 1 pada mata mata pelajaran fikih. Kemudian judul materinya atau temanya itu adalah Ayo Belajar Tayamum. Alokasi waktu di sini 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Adapun media pembelajaran di sini menggunakan slide proyektor dan langsung penggunanya dalam ini adalah guru yang mempraktikkan praktik tayamum. Selanjutnya poin pertama itu adalah tentang kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini adalah sudah baku ya dalam dalam pencapaiannya ataupun sudah ditentukan pada kurikulum yang berlaku. Yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua di sini tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar itu adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Kemudian menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan Islam dan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi di sini menyebutkan makna tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian menyebutkan syarat dan rukun tayamum, serta memahami tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang ketiga, mempraktikkan tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian poin C di sini tujuan pembelajaran di sini bahwa yang pertama, siswa mampu memahami makna tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan memahami tata cara tayamum sesuai dengan syariat dan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya poin D itu adalah materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini meliputi 3 poin, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bertayamum, menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara tayamum. Yang ketiga, mengetahui makna tayamum sesuai dengan syariat Islam, bahwa tayamum merupakan keringanan Allah, keringanan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berkesulitan mendapatkan air
atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Adapun yang diperbolehkan tayamum itu adalah pada saat tidak ada air, sedang kondisi sakit, kemudian dalam perjalanan atau musafir, dan sangat sulit mendapatkan air. Adapun yang poin keempat adalah cara melakukan tayamum. Yang pertama adalah berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu, mengusap muka dengan debu yang bersih, kemudian letakkan tangan pada debu, kemudian usap wajah secara keseluruhan, kemudian juga mengusap dua tangan, ada yang sampai siku, ada yang hanya pergelangan tangan saja. Kemudian baru poin kelima adalah mempraktikkan tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun metode pembelajaran di sini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, akan diberikan dalil-dalil baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Kemudian strateginya adalah cooperative learning. Yang poin selanjutnya adalah poin F ya, harusnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, 15 menit pertama di sini guru datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruangan kelas. Setelah itu guru duduk, kemudian berdoa sebelum mulai pelajaran. Biasanya untuk kelas 7 ini berdoa itu dipimpin oleh KM atau ketua kelas, dan untuk melancarkan bacaan doa itu biasanya doa itu diseragamkan, bahkan dilafalkan supaya mereka terbiasa dengan doa tersebut. Nah, setelah itu setelah doa, guru memeriksa kebersihan kelas, kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk siswa disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini karena materi ini adalah kaitannya dengan praktek tayamum dan juga harus bisa dilihat oleh seluruh siswa, kemudian juga nanti akan ditampilkan sebuah slide, maka bentuk posisi tempat duduk itu biasanya dalam bentuk melingkar supaya seluruh siswa itu mampu memperhatikan dengan jelas bagaimana seorang guru mempraktikkan tayamum yang baik dan benar. Kemudian memeriksa kehadiran siswa dengan cara mengabsen, kemudian juga manakala ada siswa yang terlambat itu ditegur dengan cara sopan. Setelah itu menyiapkan materi ajar, model dan alat peraga. Ya, dalam hal ini adalah mempersiapkan infocus, slide proyektor untuk menampilkan beberapa gambaran bagaimana cara bertayamum yang baik dan benar. Kemudian menyiapkan fisik, psikis siswa mengikuti pelajaran, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian melaksanakan apersepsi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Biasanya akan dipancing dari materi yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan wudu. Pertama kali thaharah itu adalah wudu, kemudian mungkin ada sebagai pemantik. Contohnya, misalkan bagaimana kalau misalkan kita akan berwudu, mau sholat, ternyata tidak ada air. Atau kalau misalkan yang sakit ketika dia itu menggigil kalau kena air, bagaimana? Apakah tidak perlu wudu langsung sholat atau bagaimana? Nah, begitu seterusnya. Itu adalah sebagai pemantik untuk merangsang supaya siswa bisa menjawab ataupun berpikir lebih kritis. Kemudian selanjutnya adalah mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelum berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Nah, ini juga dibahas sedikit gitu dari pertanyaan-pertanyaan, maka di situ nanti akan dibahas oleh guru. Kemudian menjelaskan KD pada tujuan yang ingin dicapai sebagaimana KD yang sebelumnya yang dipaparkan. Kemudian menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai silabus atau kesiapan bahan ajar. Kemudian menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, di sini juga sebagai bahan perhatian dari siswa supaya ketika memang akan dimulai pelajaran itu, maka
dikondisikan supaya mereka memperhatikan, karena apa yang diperhatikan kemudian juga apa yang dilakukan dalam bertanya, kemudian juga memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru, itu juga menjadi sebuah penilaian gitu. Bagaimana kalau misalkan orang itu bercanda, maka itu juga akan menjadi catatan khusus gitu buat beberapa siswa. Selanjutnya memotivasi siswa dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi. Oke, selanjutnya dari langkah pembelajaran, yang pertama kegiatan pendahuluan 15 menit, kemudian baru kegiatan inti yaitu selama 60 menit depan. Yang pertama adalah bertanya, guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang makna tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contohnya, apa itu? Siapa yang tahu tentang tayamum? Kemudian, kapan tayamum itu dilakukan? Dan sebagainya. Kemudian juga mempertanyakan tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bisa ditanyakan bagaimana tata caranya, kemudian juga apakah ada yang tahu dalilnya gitu. Dalil tentang tayamum. Nah, setelah itu baru yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan cara dari pertanyaan-pertanyaan itu baru siswa disuruh membuka buku paketnya, ya, buku paket tentang fikih yang kaitan dengan tayamum. Nah, di sini dalam buku teks selalu diawali dengan kalimat amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, biasanya di situ ada tampilan-tampilan orang yang lagi kesusahan air, atau kemudian di situ ada yang sakit, kemudian dihadapkan dengan dia harus melakukan ibadah, dalam hal ini adalah sholat 5 waktu. Maka di situ disuruh mengamati dan menceritakan gambar berikut. Kemudian di setiap akhir pelajaran juga ada hikmah, rangkuman, dan ayo berlatih di sini. Di sini supaya memperhatikan, mengamati, dan membaca dari isi kandungan tata cara tayamum, hikmahnya, dan juga untuk melatih. Kemudian selanjutnya adalah mengamati. Siswa mampu memahami tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini siswa disuruh betul-betul memperhatikan ketika guru itu mempraktikkan bagaimana caranya tayamum dengan baik dan benar itu, dengan urutan-urutannya, kemudian juga niat. Setelah niat itu bagaimana dia melakukan membasuh muka, kemudian bagaimana caranya ketika mengambil debu yang bersih gitu. Apakah tayamum itu halnya seperti kita itu melakukan, apa kalau perempuan itu bedakan gitu sampai dia itu tebal mukanya dan lain sebagainya. Nah, itu supaya siswa mampu gitu memahami bagaimana tata cara tayamum yang baik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga menanya, siswa diajak bertanya, menjawab mengenai tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai contoh di sini, bagaimana kalau misalkan ketika dipraktekkan secara ideal itu ya, misalkan membasuh muka itu mengusap muka itu secara keseluruhan, dan ketika itu dihadapkan dengan seseorang orang sakit yang sakitnya itu di sekitar wajah, misalkan bisulan atau korengan, sehingga itu tidak memungkinkan dia itu melakukan tayamum dengan baik dan benar. Gimana kalau misalnya, sebagai contoh, misalkan anak-anakku, gimana kalau misalkan dia itu sakitnya bisulan di muka itu, sehingga dia mau mengusap saja sakit, apalagi ditekan gitu. Gimana caranya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang itu memancing ya. Ini bagaimana kalau misalkan seperti itu? Apakah tidak perlu tayamum atau bagaimana? Maka di situ mereka akan banyak ya jawaban-jawaban yang akan dilontarkan oleh siswa tersebut gitu. Kemudian mempraktikkan. Siswa mampu mempraktikkan tata cara tayamum berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di situ akan diterangkan ya, salah satunya adalah sesuai dengan surat
misalkan surat Al-An'am ayat 6, Al-Maidah ayat 6, di situ yang berbunyi famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu wa aidikum minhu. Ya, salah satunya adalah usap muka, jadi mengusap muka biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadi ada yang mengatakan aidikum itu sampai ilal marofik, tapi di situ tidak mengatakan ilal marofik, tapi wa aidikum. Jadi aidikum itu bagian dari tangan, sehingga mengusap tangan itu boleh sampai sini atau mungkin sampai siku atau mungkin lebih dari itu. Yang penting itu adalah unsur tangan. Nah, disinilah kemudahan dari tayamum itu, bahwa disuruh mengusap bagian dari muka. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan mukanya itu ada bisulan sehingga tidak bisa diusap dengan secara keseluruhan, maka cukup mengusap bagian dari muka. Misalkan yang di sini bisulan, maka cukup sebagian saja. Gitu. Begitu juga tangan. Gitu. Nah, kemudian menalar atau mengasosiasi. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang tata cara tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti yang tadi ditanyakan, ya. Nah, selanjutnya 15 menit terakhir ini adalah kegiatan penutup. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, di mana tayamum ini sangat penting sekali buat kita karena bagian dari bersuci dan pengganti dari wudhu. Dengan kata lain, bahwa Allah memerintahkan setiap kita itu melakukan ubudiyah, khususnya adalah ibadah mahdhah, dalam hal ini adalah sholat, maka wajib kiranya kita melakukan toharoh, bersuci, ya. Apakah itu dengan wudhu ataupun tayamum. Kemudian yang selanjutnya, guru bersama-sama dengan siswa memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pelajaran. Di sini baik itu pertanyaan dari guru maupun pertanyaan balik dari murid, ya. Sejauh mana murid itu antusiasmenya dalam mempelajari materi tayamum tersebut. Kemudian guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara konsisten dan terprogram. Nah, dalam hal ini adalah penilaian ini dilakukan pada saat awal, ya. Pada saat awal sambil membawa catatan siapa saja yang aktif, kemudian siapa saja yang sering bertanya, siapa saja yang diam, siapa yang tidur atau mungkin main-main dan lain sebagainya, gitu. Nah, sehingga di situ dari penilaian itu maka guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran, apakah ada remedial ketika memang ada evaluasi, kemudian juga program pengayaan kalau misalkan ada sebagian yang memang tidak paham dengan materi tersebut. Kemudian kemudian juga bisa melakukan layanan konseling, khususnya adalah beberapa siswa yang mungkin kurang perhatian, kemudian juga bisa yang tidur, gitu, atau main-main saja, gitu, atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dari materi tayamum itu, maka guru akan menyampaikan materi selanjutnya itu apa. Ya, sebagai contoh bahwa di sini kita lagi membahas tentang toharoh, bersuci. Yang pertama adalah bersuci dari hadas, maka selanjutnya akan membahas tentang bersuci dari najis. Kemudian di situ nanti akan dibahas tentang macam-macam najis, kemudian juga bagaimana cara membersihkan dari najis, baik itu najis ringan, pertengahan ataupun najis yang berat. Kemudian setelah itu baru guru memberikan salam penutup dan siswa boleh pulang. Dalam hal ini misalkan jam terakhir, ya. Setelah itu baru guru minta siswa untuk berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Demikianlah yang bisa disampaikan tentang RPP yang kaitannya dengan ayo bertayamu, yang waktu durasinya adalah 2 kali 2 jam pelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.